Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Suara Sidoarjo? Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, kalau mungkin ada saat ini yang kurang sehat, kurang baik, nah ini segera disehatkan ya. Dan kalau mungkin ada masalah, nah agar segera ditemukan solusinya. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda. Kalau biasanya pada hari Selasa itu saya hadir menemani Anda pagi hari ya, tapi hari ini spesial sekali saya menemani Anda sore hari ya. Tepatnya hari Selasa tanggal 21 September 2021. Dan pada sore hari ini seperti biasanya setiap Selasa jam 3 sampai 4 sore ada dialog khusus ya bersama dengan sahabat-sahabat dari Anugerah Pratama. Kita nanti akan melanjutkan obrolan kita ya tentang perkembangan Wi-Fi. Nah, ini ada tulisannya part 2. Berarti Selasa kemarin part 1 gitu ya. Nah, kira-kira apa saja ya yang dibahas pada Selasa kemarin di edisi pertama itu tentang perkembangan Wi-Fi gitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Amir di kesempatan sore hari ini dari Anugerah Pratama. Baik, Mas Amir atau Oke, halo, assalamualaikum, selamat sore. Sore Mas Ilham yang dari Anugerah Pratama saya. Oke, kalau di flyernya gambarnya Mas Ayo. Amir. Nah, ini dengan yang berjilbab berarti Amira dong. Ada huruf A gitu aja udah jadi perempuan gitu ya. Amira. Mercedes. Oh iya. Dengan Mbak siapa? Iya Mas Ilham dulu. Oh iya Mbak Dia ya. Ya ampun. Oke, Mbak Dia apa kabar sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi ini kan Teknopedia ini di-create dari Suara Sidoarjo bersama Anugerah Pratama. Nah, kita menggandeng beberapa teman nih untuk bisa join memberikan edukasi mengenai teknologi kepada para pendengar ataupun yang menyaksikan YouTube-nya Suara Sidoarjo atau yang sudah download aplikasinya kayak gitu sih. Nah, betul. Kemarin dulu 3 minggu atau 4 minggu yang lalu kalau nggak salah Mas Amir pernah bahas tentang Wi-Fi dan itu seru banget sampai dengan Mbak Tika kalau nggak salah sampai akhir sesi itu masih banyak pertanyaan. Nah, ini kenapa kita bikin sesi kedua, season 2 istilahnya kayak gitu. Bersambung Mas Ilham. Bersambung ya. Oke. Dan kalau saya tanya kira-kira flashback kembali di sesi pertama dulu tentang bahas apa saja ya? Berarti kalau seingat saya kemarin sih Mas Amir bahas tentang apa itu Wi-Fi, pengertian Wi-Fi dan dan banyak pertanyaan sih yang sampai pertanyaan juga lucu-lucu kayak gitu sih Mas. Ya betul. Nah, mungkin bisa saya langsung masuk kali ya. Boleh. Ini Mas Amir dari Linksys boleh langsung dilanjutkan ya. Jadi saya tuh sebagai kayak moderatornya aja jelasin. Ini loh ada Mas Amir kayak gitu. Monggo silakan dilanjutkan Mas Ilham. Baik, silakan. Saya ingin kenalan dulu dengan Mas Amir ya karena baru sore hari ini saya handle sore gitu ya. Salam kenal, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Kalau Mbak Dia sudah lumayan akrab lah gitu ya. Iya. Sisteran ya. Kenapa? Oke. Iya, Mas Amir pada Selasa kemarin tanggal 14 itu kira-kira kalau kita sebulan yang lalu. Bukan minggu lalu, bukan ya? Wi-Fi ini sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, ya ampun. Ya Mbak Dia ya? Sebulan yang lalu. Satu bulan yang lalu. Oke, sebulan yang lalu berarti kita harus coba di-refresh lagi gitu ya. Nah, mungkin saya refresh sekilas saja. Oke, jadi mungkin kenalan dulu tadi. Thank you Mas Ilham. Perkenalkan, nama saya Amir Hamzah dari Linksys Indonesia ya. Jadi
kalau yang belum tahu, Linksys salah satu perusahaan jaringan ternama di dunia ya. Kita bisa dibilang salah satu brand pencetus hadirnya solusi Wi-Fi gitu untuk di rumah. Jadi untuk kemarin ya pembahasan yang part 1 itu kita lebih mengenalkan sejarah dari Wi-Fi, Mas. Oh iya. Jadi kita urutkan perkembangan Wi-Fi dari yang teknologi speednya masih 11 Mbps sampai yang terbaru itu pun sampai sekitar 9,6 giga gitu speed wirelessnya. Jadi kita mengenalkan cara perkembangan Wi-Fi yang bisa dibilang cukup signifikan ya dari zaman ke zaman, dan itu pun berpengaruh dari kualitas Wi-Fi yang kita dapat gitu. Jadi kemarin juga di-sharing mengenai plus minus pasang Wi-Fi di rumah, terus gimana bikin di rumah itu pasang Wi-Fi-nya lebih optimal itu. Itu kemarin kita jelaskan sih. Itu. Jadi mungkin kemarin masalah pembahasan dari benar-benar detail sekilas lah apa itu Wi-Fi, penyebutan Wi-Fi. Nah, gitu. pronounce-nya gitu kan. Mas Ilham nyebutnya apa nih? Kalau saya Wi-Fi, tapi saya biasanya dengar teman-teman itu spellnya itu Wi-Fi gitu kan. Wi-Fi, Tapi Wi-Fi kalau banyak ya. iya, menurutku Wi-Fi ya, betul ya Mas ya? Ya betul, penyebutan yang benar Wi-Fi. Wi-Fi itu wireless fidelity ya kan? Yes, betul Mas gitu. Nah, kemarin kita bahas tuh tentang singkatannya, tentang penyebutannya gitu, tentang teknologinya gitu. Jangan sampai nanti kita sering sebut Wi-Fi, apa itu? Ternyata ini kan kependekan dari wireless fidelity ya kan? Ya, kemarin juga kita mention kan Wi-Fi itu bukan, kan kita selalu beranggapan Wi-Fi itu internet ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya Wi-Fi itu pun nggak selalu internet gitu. Kemarin yang kita kupas tuh waktu part 1. Jadi memang Wi-Fi itu sebenarnya solusinya bukan hanya untuk mengantar internet ya, tapi bisa lebih dari itu. Gitu. Jadi untuk kayak di rumah aja, Mas tahu tentang IoT nggak? Internet of Things, yang smart home. Ya, nggak tahu, saya nggak gitu. tahu. Jadi kalau smart home kayak misal kunci pintar gitu kan, rumah udah pakai kuncinya pintar kan, terus kayak lampu pintar, oh iya, cuci pintar gitu kan, kulkas pintar, itu kan dibutuhkan yang namanya teknologi Wi-Fi ya. Jadi itu nggak selalu internet si Wi-Fi itu. Jadi kemarin pakai remote ya, bukan? Solusinya dihubungkan dengan teknologi Wi-Fi gitu. Kalau dulu kan kita juga banyak tahu, Mas Ilham tahu tentang LAN nggak? LAN betul, tahu. Kan itu wireless kayak atau gimana? Ya, itu kan LAN ya, local area network kan. Wireless itu kita bisa sebut juga WLAN, wireless local area network. Jadi istilahnya untuk koneksi alat-alat smart itu dihubungkan oleh yang namanya Wi-Fi, WLAN tadi itu. Jadi kalau LAN juga nggak selalu internet kan, gitu kan? Seperti itu. Oke, baik. Jadi pada bulan lalu kita membicarakan tentang historinya Wi-Fi kayak gitu ya. Mungkin kapan Wi-Fi itu diciptakan, kemudian sekilas perkembangannya seperti apa sekarang. Nah, saat ini poin-poin yang nanti akan kita bahas ini tentang apa saja? Mungkin manfaatnya atau cara kerjanya atau apa? Bagaimana ini, Mas Amir? Saya sih mau bahas tentang masalah frekuensi ya di Wi-Fi ini. Itu karena frekuensi di Wi-Fi ini cukup penting ya, dan saya rasa sih masih, kalau untuk yang nggak terlalu ngerti technical ini mungkin ya nggak usah dipikirin gitu kan. Ya Wi-Fi asal connect aja. Sebenarnya Wi-Fi itu kan sebagai info dia bergerak di frekuensi ya. Nah, sebagai info Wi-Fi yang ada sekarang ini dia bergerak di dua frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz gitu. Nah, dulu waktu awal-awal muncul dia hanya bergerak di frekuensi yang 2,4 GHz. Cuman seiring jalan perkembangannya zaman, makin banyak perangkat yang terkoneksi oleh Wi-Fi, frekuensi 2,4 GHz ini bisa dibilang jalurnya tuh sempit, Mas, gitu. Ibaratnya kayak jalanan 4 ruas lah. Ya kan, jalanan 4 ruas. Kalau di Jakarta udah macet banget kan gitu kan. Jadi istilahnya makin banyak perangkat yang terkoneksi di frekuensi 2,4 GHz, 4 ruas itu makin penuh kan. Banyak interference, banyak gangguan gitu. Jadi diciptakanlah generasi Wi-Fi berikutnya dengan frekuensi baru
yaitu frekuensi 5 GHz yang dia lebih lebar. Lebih lebar, ibaratnya bahkan yang sekarang bisa sampai 8 sampai 16 luas, kan luas banget ya. Jadi banyak yang masuk pun nggak ada masalah gitu. Oke, ini sebelum kita lanjut, coba deh dikasih Mas Amir kasih pemahaman tentang frekuensi ini sendiri. Mungkin ketika kita membutuhkan WiFi untuk frekuensi ini dalam kaitannya dengan kita beraktivitas itu apa saja gitu ya. Kemudian kenapa harus 2,4, kemudian 5 dan sekarang berkembang jadi sekarang 5 ya Mas, 5 gigahertz ya. Kemarin saya sempat singgung di part 1 itu udah ada generasi frekuensi yang baru sih 6 GHz. Nah, tentunya mungkin untuk berapa tahun ke depan juga akan terus bertambah, mungkin begitu ya kan? Yes, betul. Nah, kalau 2,4 ini peruntukannya untuk apa saja? Kemudian kalau misalnya untuk 5 gigahertz ini juga untuk apa? Dan kalau misalnya berkembang nanti juga untuk apa? Nah, ini kita harus dikasih pemahaman sekilas saja. Yes, okay. Memang kita itu sangat ketinggalan sekali dengan teknologi. Iya betul. Jadi makanya saya tadi sebutin di awal masalah frekuensi ini, nanti saya mau masuk ke analoginya gitu. Jadi memang ibaratnya jadi frekuensi 24 itu digunakan perangkat-perangkat yang ada sekarang ya, handphone, laptop, itu semua kan punya WiFi ya juga ya. Jadi dia punya WiFi dan dia itu bisa nerima frekuensi juga sih masing-masing perangkat kita nih, kayak handphone, laptop, ataupun tablet gitu punya juga untuk nangkep frekuensi tersebut gitu. Nah handphone dulu pun juga 2,4 gitu kan. Tapi seiring jalannya waktu muncul 5 GHz yang lebih lebar, dan seiring zamannya berkembang, handphone pun, laptop dan tablet pun juga punya teknologi yang mampu membaca frekuensi 5 GHz juga. Jadi ibaratnya dulu kalau misal 2,4 itu kita jalanan biasa Mas. Jalanan biasa, dulu teknologi awalnya begitu tuh. Jadi pertama ketika handphone nih connect Wi-Fi, itu pertama ke 2,4 GHz itu yang dulu awal. Terus muncullah teknologi juga yang Wi-Fi routernya ini dengan 2 frekuensi tadi, adanya 5 GHz. Pertama mungkin dia connect ke 2,4 GHz, tapi dirasa begitu macet, ya kan kayak kita kalau naik kendaraan di Jakarta, jalan biasa macet nih, lebih cepat masuk tol lah, gitu. Di analogi misal pertama kita connect ke 2,4, lalu secara otomatis si perangkat nih ngeliat nih 2,4 udah mulai traffic banyak, dia akan dialihkan ke 5 GHz, yang jalurnya lebih lebar, gitu. Jadi secara simpelnya si handphone pun bisa jalan lebih cepat, sehingga bisa lebih lancar gitu, less interference, gangguannya sedikit gitu dibanding di jalan di frekuensi 2,4 GHz gitu. Iya, otomatis ini Mas Amir ya. Gitu. Jadi memang mungkin masukan lagi handphone kalau kita langganan di rumah internet gitu kan, kita dapat selalu alatnya ya untuk WiFi routernya itu ya. Nah itu kebanyakan memang WiFi routernya ini masih hanya bisa membaca 2,4 GHz gitu. Sementara handphone yang kita punya sekarang, handphone, tablet, itu udah punya frekuensi yang bisa membaca frekuensi 5 GHz. Karena teknologi WiFi-nya itu lebih tinggi. Yang kemarin kita bahas di part 1 itu teknologi WiFi yang zaman sekarang tuh wireless AC atau kita nyebut WiFi 5 gitu, WiFi 5. Itu udah bisa membaca 5 GHz. Sementara frekuensi yang biasanya router bawaan itu masih 2,4 GHz gitu. Nah ini biasanya masalah yang nggak kita pikirin nih gitu kan. Sebenarnya perangkat yang kita punya kayak laptop kita, handphone kita itu mampu untuk mendapatkan WiFi yang lebih optimal. Tapi karena bawaannya cuma 2,4, apalagi kalau di rumah kita dempet-dempetan sama tetangga tuh Mas. Dan tetangganya itu punya WiFi juga banyak. Nah frekuensi yang masih 2,4 itu rawan sekali terjadinya tabrakan. Kalau kita pakai aplikasi itu ada namanya WiFi Analyzer. Nanti teman-teman juga bisa cek nih. Di Android ada WiFi Analyzer, itu bisa cek. Itu ketahuan nanti WiFi di sekitaran kita tuh.
di tetangga, wifi kita. Itu pasti ketahuan. Nanti kalau banyak banget itu, kalau tabrakan, itu pasti ada terjadi gangguan. Kadang-kadang kita susah connect gitu. Kadang-kadang juga masalah utamanya paling susah connect dan speednya pun makin tersendat. Iya. Itu dan kalau dengan adanya yang 5 GHz nih, teknologi 5 GHz kan dia lebih lebar ya, otomatis dia less interference karena frekuensinya masih cukup jarang dan lebar, jadi dia otomatis lebih stabil kalau kita jalan di frekuensi 5 GHz gitu. Tapi yang frekuensi 5 GHz ini sebenarnya untuk saat ini sudah bisa diaplikasikan nggak atau masih dalam? Sudah ya? Sudah. Jadi yang tadi yang saya infokan, memang kebanyakan kita belum mengetahui nih masalah frekuensi ini 2,4 atau 5 GHz. Yang penting kan asal connect ya, gitu. Tapi sebenarnya di teknologi handphone zaman sekarang atau router-router zaman sekarang, ya saya dari Linksys kita juga punya produk Wi-Fi router yang bisa baca dual band 2,4 atau 5 GHz dan teknologinya pun udah yang digunakan sekarang. Jadi perkembangannya sesuai nih gitu. Jadi dia lebih stabil gitu. Handphone sekarang pun kayak kelas-kelas yang mungkin Mas berpikir kayak handphonenya kelas tinggi ya, yang spek-spek tinggi. Tapi ini spek-spek yang kelas mid-low pun juga udah mulai menggunakan frekuensi 5 GHz di teknologi Wi-Fi 5 ya. Oh iya. Itu udah menggunakan 5 GHz. Jadi yang saya mau infokan di sini, jadi masalah frekuensi ini perlu kita perlu kita cermati juga gitu. Apa sih kadang-kadang wifi di rumah kita kurang stabil, ya kan, masalah koneksinya kurang bagus lah gitu. Karena sebagai info pun kebanyakan provider kan kita berlangganan di rumah internet ya. Kita dapat wifi router bawaan dari mereka itu biasanya masih menggunakan teknologi yang Wi-Fi N atau kita sebut Wi-Fi 4 ya. Dan itu pun kadang hanya terbatas hanya menggunakan satu frekuensi 2,4 GHz gitu. Di mana handphone atau perangkat-perangkat laptop, tablet yang ada sekarang itu udah bisa baca 5 GHz. Jadi ibaratnya handphone atau perangkat kita yang kita gunakan sekarang kurang optimal Mas itu. Untuk Wi-Fi-nya yang kita dapat gitu seharusnya mampu untuk lebih cepat. Tapi karena bawaannya cuma jalan di frekuensi yang 24 GHz, tapi handphone kita udah 5 GHz, jadi kan kurang optimal ya. Harusnya kalau 5 GHz ketemu 5 GHz, itu lebih optimal gitu. Oke, jadi kalau untuk smartphone yang mengikuti 2,4 GHz ini sebenarnya kan dari pabrikannya gitu ya? Ya, betul. Gitu ya. Nah, kalau misalnya memang tadi Mas Amir menyebutkan bahwa sebenarnya untuk Android atau smartphone yang mid-low, ya speknya yang mid-low, itu ternyata juga bisa membaca atau ikut di frekuensi 5 GHz sebenarnya. Ya, betul. Dan sekarang sudah ada memang seperti itu ya? Sudah dari lama sebenarnya. Oh, sudah lama ya? Ya, betul. Jadi mungkin perkembangan di Indonesia memang agak telat ya. Dulu kalau kita balik ke part 1 kan saya sebutin tentang teknologi Wi-Fi. Kita ada Wi-Fi A, B, G, N, AC, yang terbaru itu AX. Bahkan kemarin saya infokan ada yang generasi 6,5 XE, Wi-Fi AXE gitu, Wi-Fi 6E gitu. Jadi generasinya udah ada 6 Wi-Fi itu. Bahkan yang terbaru ada 6E yang terbaru. Oke. Nah, Mas Amir, kalau boleh tanya nih ya, untuk frekuensi tentang Wi-Fi ini kan tadi ditentukan 2,4, ada 5 dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini kan sebentar lagi itu ada ujian nasional ya, ibaratnya itulah kita sebut ujian nasional yang untuk pelajar siswa SD dan seterusnya gitu kan. Nah, sekarang kan pakai sistem computerized ya. Jadi ya UNBK gitu ya. Iya, kayak begitu-begitu. Tapi pada saat uji coba itu kok ini ya, maksudnya kadang berhasil, kadang tidak, atau yang muter aja buffering gitu. Terus apakah ini memang ada kendala yang hanya mengikuti frekuensi 2,4 GHz ini, atau mungkin solusinya ini harus ditambah, atau bagaimana ya kira-kira? I see.
Sih benar. Jadi kita pun di Linksys punya solusi untuk sekolah ya. Memang kita pernah compare untuk ke beberapa sekolah. Masalah frekuensi ini cukup perlu dicermati ya. Karena memang tadi 2,4 GHz interference-nya cukup banyak ya. Jadi mungkin saya lupa mention beberapa sinyal selain Wi-Fi pun bisa mengganggu frekuensi 2,4 GHz. Karena frekuensi 2,4 GHz ini yang jalan bukan hanya sinyal Wi-Fi tadi. Beberapa kayak sinyal microwave tuh jalan di 2,4 GHz. Gitu. Jadi banyak gangguan apalagi kalau di sekolahnya ada dari sinyal-sinyal provider lainnya atau gimana. Itu juga bisa mengganggu dan frekuensi 5 GHz ini kan lebih less interference ya. Dia lebih kuat gitu untuk nanggulangin masalah itu jadi bisa lebih stabil. Jadi solusinya memang harus diubah ya atau ditambah frekuensinya ya, gitu ya. Jadi memang generasi router zaman sekarang, Wi-Fi router zaman sekarang itu bergerak di kita nyebutnya dual band router biasanya, dual band access point untuk Wi-Fi. Nah itu dia bergerak 2,4 dan 5 GHz. Dia bisa bergerak di dua-duanya mas gitu. Cuman memang nanti dengan teknologi dual band ini si perangkat Linksys kita yang dual band ini dia nyesuaiin apa perangkat ini. Misal perangkatnya ini ternyata cuma bisa baca 2,4 jadi 2,4 aja. Terus tapi pas dicek lagi, oh ternyata perangkat ini udah mampu loh baca 5 GHz. Jadi langsung diarahin ke 5 GHz, nggak lewat ke 2,4 dulu. Jadi otomatis dia jadi pembagiannya jadi lebih stabil nih antara yang 2,4 dan 5 GHz. Gitu. Biasanya teknologi yang kita punya sekarang seperti itu. Jadi bisa disimpulkan perbedaan sinyal Wi-Fi yang 2,4 sama yang 5 itu sebenarnya hanya apa ya? Kalau apa ya saya menyebutnya dengan 5 itu berarti kita tidak nyaman gitu loh ya. Nyaman menggunakan Wi-Fi gitu kan. Ya, bedanya itu saja ya. Atau mungkin ada plus minusnya kalau kita pakai 5 gitu. Memang ada plus minusnya sih memang. Gimana nih Mas? Memang kalau untuk 5 GHz kan less interference ya, kita nyaman lah. Kalau di Jakarta kita lihat jalan tol nyaman lah ya, nggak ada macet. Itu misal gitu contoh. Kalau 2,4 kan sendat, lama, macet gitu. Cuman memang kalau mau diulik lebih jauh, mungkin plus minusnya 2,4 ini memang lebar sinyalnya itu lebih luas. Gitu. Cakupannya lebih luas. Kalau 5 GHz memang nggak begitu luas ke seperti 2,4 GHz. Gitu. Cuman memang karena dia jalurnya lebar, di frekuensi jalur lebar, makin banyak perangkat yang bisa terkoneksi, tapi juga pun gangguannya cukup kurang ya, karena luas banget jalurnya. Walaupun cakupan Wi-Fi-nya kurang jauh, tapi jalur di frekuensi itu lebar. Sampai ibaratnya kayak 16 ruas jalan gitu. Jalur-jalurnya gitu. Nah, itu bisa nampung lebih banyak gitu, perangkatnya gitu. Kalau 2,4 perangkat yang bisa masuk itu kurang banyak seperti di 5 GHz gitu. Memang plus minus ya gitu. Cuman memang sekarang nih bisa dibilang masanya 5 GHz sih, karena untuk saat ini Mas Amir. Untuk saat ini karena yang kita sebutkan di Indonesia sendiri sekarang masanya Wi-Fi 5 ya. Wi-Fi AC seperti part 1 kita sebutkan. Mungkin kalau di luar negeri nanti Mas Ilham boleh cek-cek deh, itu udah ada namanya Wi-Fi 6 ya, Wi-Fi ke-6 atau nyebut AX. Itu kayak di negara tetangga kita itu udah mulai lah. Kayak di Thailand, Singapura udah mulai lah Wi-Fi 6 jalan. Cuma emang di Indonesia nih transisinya agak terlambat nih. Kan saya sempat info antara Wi-Fi 4 ke 5 itu cukup panjang ya. Cuman Wi-Fi ke 5 dan ke 6 ini masih agak lambat nih. Cuman kemarin pas saya bahas di part 1 itu ngelihat pas kondisi pandemi ini, jadi orang-orang kan mikirin tentang Wi-Fi nih. Jadi itu dia di rumah kan butuh Wi-Fi, kerja di rumah, sekolah di rumah. Jadi kan dia berpikir Wi-Fi yang lebih bagus pakai apa sih? Jadi mulai tuh beranjak orang tahu tentang tadi teknologi Wi-Fi tadi 5 ke 6. Jadi kayaknya sih cepet nih. Mungkin
kalau bisa dibilang ini sekarang masanya Wi-Fi 5 ya di Indo. Kalau standar dari Wi-Fi dunia itu berarti 5 atau 6 ya kira-kira? Atau lebih dari itu mungkin? Jadi standar yang digunakan memang umumnya ya sekarang itu 5, 6, bahkan di US itu udah 6E. Gitu. Jadi untuk standarnya memang sekarang masa-masanya Wi-Fi 5. Cuman memang di Indonesia agak telat nih. Mungkin transisi dari Wi-Fi 4 ke Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 itu meluncur 2013. Tapi orang Indonesia, kalau menurut pengalaman saya di Linksys, mulai beranjak ke Wi-Fi 5 itu mulai sekitar 2019. Jadi cukup lama kan Mas? Lama, betul. Ya, lama ya. Gitu. Orang-orang mulai sadar nih, ada tuh Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 gitu. Wi-Fi N, Wi-Fi AC itu ada gitu. Itu kita ngelihatnya pengalaman di Linksys itu munculnya sekitar 2019 gitu sih. Perkembangannya gitu, berjalan gitu. Kalau cara ubah sinyal gitu gimana Mas? Dari 2,4 ke 5 gitu. Boleh nggak saya tanya begini ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Maksudnya. Boleh, nggak masalah. Jadi kalau untuk masalah frekuensi ini, kalau di router-router yang ada sekarang, kalau di Linksys kita ada yang dual band, itu secara otomatis dia berjalan di dua-duanya Mas. Gitu. Di handphone pun dia berjalan di dua-duanya. Dan kebanyakan si handphone ini bakal lebih optimal ketika terkoneksi ke Wi-Fi router yang 5 GHz juga gitu. Jadi secara otomatis pun dia bakal ngikutin sendiri, nyesuaiin sendiri. Jadi kita nggak perlu setting-setting sendiri. Ataupun mungkin memang ada beberapa juga orang yang pengen dibedain nih 2,4 dan 5 GHz. Itu juga bisa di settingan kayak router Linksys pun itu ada settingannya. Kita mau bedain nih Wi-Fi yang 2,4 namanya apa dan yang Wi-Fi 5 GHz namanya apa. Jadi ibaratnya kalau kita punya Wi-Fi router yang dual band di rumah nih Mas, kita bisa punya 2 nama Wi-Fi. Gitu. Ada yang Wi-Fi 2,4 dan Wi-Fi 5 GHz. Tapi secara otomatis yang kita saranin dinamain satu aja. Nah, dia bergerak bersama-sama. Paling settingan cuma gitu aja untuk masalah frekuensinya. Kalau kita mau setting seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi sekilas ini sempat disinggung tentang apa bedanya dari Wi-Fi 2,4 dan 5 ya. Kemudian juga tentang plus minusnya gitu kan? Ya, betul. Oke, dan kalau kita mengenal lebih dekat lagi tentang Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz ini tadi sempat juga disinggung ya Mas ya? Iya. Sempat kan? Apa itu maksudnya kayak gitu kan sudah ya tadi ya? Ya. Oke, sudah. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang frekuensi dari Wi-Fi ini sekilas atau sebagian besar tadi sempat kita singgung sahabat ya. Dan untuk Anda sahabat yang ingin bertanya, kita sore hari ini memang membahas tentang perkembangan Wi-Fi ya di bagian yang kedua. Anda silakan bertanya melalui 031-896-1514 atau bisa juga Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-309-1009. Dan masih bersama dengan Mas Amir dari Linksys Indonesia dan juga tadi ada Mbak Dia ya, ini dari Anugrah Pratama. Anugrah Pratama ini online computer store ya, yang tentunya jika Anda ingin membutuhkan barang-barang atau produk-produk berkaitan dengan IT ya, ini bisa langsung cek di www.anugrahpratama.com. Nah, betul ya, www.anugrahpratama.com. Nah, di sana Anda bisa manfaatkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan komputer ya, ada kamera, laptop, aksesoris komputer, ada macam-macam komponen komputer ya, home elektronik, kemudian juga ada office product ya, software dan masih banyak lagi. Silakan ya. Baik,
Mas Amir, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita sore hari ini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh sahabat-sahabat dari Suara Sidoarjo. Tetap bersama kami. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat pecinta alam, SMA Negeri 2 Sidoarjo atau Semanda Pala akan mengadakan webinar tentang pentingnya pengolahan sampah bagi kota pada Sabtu 25 September 2021 jam 10 siang via Zoom. Webinar ini gratis untuk umum
Sementara untuk benefit yang bisa kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, e-sertifikat, dan tentunya door prize. Informasi selengkapnya Anda bisa hubungi Vindi 0896 8732 9951, 0896 8732 9951, atau Dinda 0858 55 58 8464. 0858 55 58 84 64. Webinar pentingnya pengolahan sampah bagi kota, persembahan pecinta alam SMA Negeri 2 Sidoarjo, Semanda Pala, dan didukung Radio Suara Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, program dialog khusus Teknopedia ini bersama dengan Mas Amir dari Linksys Indonesia tentang perkembangan Wi-Fi ya di bagian yang kedua ini juga disiarkan secara serentak di 3 LPPL Radio Jawa Timur, yakni RGR Tulung Agung, Praja Angkasa Trenggalek, dan Ersal Nganjuk. Oke, terima kasih ya. Baik, Mas Amir. Oke, masih bersama kami ya? Ya, oke. Oke, Mas Amir, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa nanti langsung direspon ya. Ada 5 pertanyaan, tapi kita langsung jawab satu-satu aja ya. Oke, yang pertama dari Cika yang berasal dari Sedati. Cika dari Sedati menanyakan, kira-kira apakah jaringan Wi-Fi hanya untuk internet saja? Apa ada fungsi lain dari Wi-Fi yang jarang diketahui orang? Oke. Siap, langsung dijawab kali ya. Oke, langsung ya.
Oke, jadi yang mungkin tadi sempat kita bahas juga ya. Jadi yang waktu di part 1 pun sempat kita bahas. Jadi WiFi bukan hanya untuk internet. Jadi solusi WiFi itu yang mungkin pada zaman mendatang itu bahkan lebih digunakan yaitu di sisi IoT, Internet of Things tadi, smart home ya. Untuk teknologi smart home yang kita tahu di zaman sekarang aja, mungkin sebelum smart home mungkin teman-teman juga tahu tentang IP kamera ya, CCTV ya. CCTV, betul. Itu kadang-kadang kan juga lokal ya, tidak butuh internet. Nah, itu juga ada CCTV yang nggak pakai kabel dan juga ada yang pakai WiFi. Itu bisa juga WiFi digunakan untuk jaringan CCTV yang tanpa kabel ya. Terus juga IoT, yang balik lagi ke IoT kayak smart home. Banyak banget nanti ke depan. Mungkin saya sempat banyak di TikTok atau apa itu nyebut yang Bardi Smart Home ya, salah satu brand IoT. Itu juga banyak kayak lampu pintar, kunci pintar. Iya. Bahkan di luar negeri itu juga ada kayak kulkas pintar. Aduh. Mesin cuci pintar gitu kan. Bener. Bahkan, iya. Salah satu sister company kita Belkin dari Linksys itu dulu pernah bikin kayak smart coffee maker. Gitu kan. Jadi kita bikin kopi menggunakan WiFi gitu kan. Iya. Semuanya serba teknologi dan pintar semuanya ya. Dan Indonesia ini mudah-mudahan juga nanti akan bisa mengakses semuanya karena juga tergantung dengan ekonomi juga sih sebenarnya. Ya betul. Untuk bisa. Cuma memang makin kesini sih mungkin kita ambil sisi positif ya. Kemarin kita melihat dari perkembangan pas pandemi ini orang-orang tadi mulai paham tuh tentang dari WiFi 5, WiFi 4, WiFi 6 gitu kan. Jadi dia beli WiFi pun sekarang nggak asal connect aja kan, dilihat teknologinya, disesuaikan dengan kebutuhannya gitu kan. Makanya kan Mas Ilham juga mungkin kalau ke pasaran gitu, ke market, kita nyari WiFi, pasti kan ada spek-speknya ya. Ada yang WiFi di bawah 1 juta gitu kan. Kita juga punya nih yang di bawah 1 juta, menengah 1,5an, terus ada yang di atas 2 juta. Itu kan kalau kita berpikir, apa bedanya kan, yang penting connect ya. Gitu kan. Nah, itu pun ada bedanya dari kemampuannya, daya tampung usernya. Kan ngaruh kan. Kita punya rumah kecil, menengah, besar itu ngaruh kan. Jadi mesti sesuaikan tuh sama WiFi routernya juga. Kayak kita beli handphone lah. Kita beli handphone yang mid low, menengah ataupun yang mid high, kelas-kelas tinggi pun sebenarnya juga mesti sesuaikan dengan kualitas si WiFi router juga di rumah gitu. Apalagi kalau di rumah kita tadi penggunaan WiFi-nya itu bukan hanya internet tadi, masuk ke connect ke smart home. Smart home, iya betul. Yang lain-lain itu ya berarti kan juga mesti menggunakan WiFi yang mampu nampung perangkat yang banyak tadi. Banyak, betul. Kalau yang ini jangan ragu-ragu untuk yang pilih frekuensi 5 GHz tadi mungkin ya. Ya bahkan, betul ya Mas? Bahkan tadi mau menambahkan, tadi kan saya juga mention tentang yang WiFi 6 ya. WiFi 6 itu juga udah ready di Indo sebenarnya. Linksys pun juga punya WiFi 6 routernya gitu. Nah, WiFi 6 ini juga diciptakan juga lebih khusus nanti ke depannya itu tadi masalah IoT. Ya kan sekarang kan generasi yang teknologi 4.0 itu ya. Kita selalu dengar itu kan ya. Itu nanti zamannya IoT banget, dan frekuensi yang WiFi yang baru di WiFi 6 itu pun sangat membantu nanti ke depan. Baik. Ya, Cika dari Sedati, mudah-mudahan jelas apa yang sudah disampaikan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini Mas Amir ya, melalui Instagram @saka148. Bisa disebutkan sebenarnya masalah apa saja yang sering diterima mengenai WiFi ini? Masalah-masalah yang sering muncul terkait dengan WiFi itu apa sih gitu? Oke. Biasanya kalau untuk tadi menyangkut frekuensi 2,4 dan 5 GHz ya, itu WiFi-nya bisa agak lambat, koneksinya tersendat. Bahkan sisi buruknya banget, itu bisa bikin internet nggak connect, dan kita pun susah connect WiFi-nya. Kalau misal terjadi tadi tabrakan anti dalam jalur-jalur di frekuensi tadi gitu. Itu kita pernah punya case dulu di WiFi customer kita, itu WiFi-nya sama sekali nggak bisa connect gitu. Padahal kalau kita lihat di rumahnya nggak ada WiFi router lain gitu kan. Tapi pas kita cek pakai, tadi saya sebutin ya, bisa di-download ke WiFi Analyzer kalau teman-teman mau ngecek WiFi gitu. WiFi Analyzer dicek,
ternyata tetangganya itu baru pasang wifi dan jalurnya itu nabrak jalur wifi-nya kita di rumah, bener-bener nabrak gitu. Secara gelombang frekuensinya dia ada sini, jadi terjadi tabrakan antar jalur wifi di rumah kita dan wifi tetangga gitu. Itu setelah kita pindahin jalur wifi-nya yang ke lebih bersih gitu kan, itu bisa tuh pakai wifi Enlarger paling simpel kita yang bersih, itu bisa connect lagi dan masalahnya hilang gitu. Itu yang biasanya orang-orang nggak terlalu concern, kadang nggak terlalu paham ya. Iya, Mas Amir mau nanya nih, kayak kontur bangunan itu apakah juga mempengaruhi ya terhadap sinyal-sinyal, kemudian keberadaan, posisi, letak kita gitu? Itu ngaruh sih. Mempengaruhi juga ya? Ngaruh juga. Jadi memang kalau kita punya wifi di rumah dan mau mencakupi seluruh area rumah ya, itu biasanya kita taruh di sentral. Kalaupun kita ada 2 lantai, itu kita coba cari tempat yang istilahnya deket tangga ya, jadi dia lantai 2 dan lantai 1 tuh dapat gitu. Dan juga mesti dilihat tadi Mas Ilham tentang dari segi spek si routernya juga ya. Kan ada yang mid low di bawah 1 juta, 1,5 di atas 2 juta, itu juga mempengaruhi. Jadi jangan kalau kita beli router di bawah 1 juta tapi rumah kita gede banget gitu, itu juga nggak masuk gitu kan. Betul. Jadi mesti disesuaikan gitu. Jadi mesti disesuaikan. Bahkan kita juga punya beberapa teknologi Linksys, kita nyebutnya Wi-Fi Mesh, kita nyebutnya Linksys Velop. Itu kalau rumahnya begitu besar ya, cukup besar banget. Jadi itu kita antar titiknya nyambungnya antar Wi-Fi Mas. Gitu. Jadi yang butuh kabel yang pertama aja dari internet provider nyambung ke alat yang pertama, Velop yang pertama. Titik berikutnya tuh Wi-Fi aja. Itu bisa. Jadi untuk nanggulangin kita tarik kabel itu Wi-Fi aja. Dan sebagai info itu rumah Gen Halilintar itu pakai itu Linksys Velop. Oh iya. Ada di YouTube-nya mereka gitu. Dia karena bukan rumah ya, istana ya di sana ya. Ya itu dia 2 rumah dijadiin 1. Iya betul. Gitu. Dia butuh kemarin 18 titik itu tanpa kabel Wi-Fi. Jadi disesuaikan juga dengan dari segi hardware si Wi-Fi routernya. Gitu. Jadi itu juga ngaruh dan mungkin jangan taruh Wi-Fi router itu di tempat yang apa ya kita sebut GGL tinggi, gaya tegangannya tinggi lah, TV tabung, kulkas, itu dihindari lah, karena itu bisa ganggu sinyalnya si Wi-Fi. Sama juga jangan taruh di dekat kaca, karena Wi-Fi itu sifatnya kayak cahaya reflektif ya. Jadi kalau dekat kaca itu sinyalnya agak berkurang lah. Oke, baik. Dan juga kalau di kantor pun ada yang kaca itu ya memang agak berkurang, jadi benar-benar penempatannya itu disesuaikan. Gitu. Oke. Agak susah ketika kantornya itu mungkin 90% terbuat dari kaca ya. Ada juga loh yang model maksudnya itu kayak full kaca kayak gitu kan, susah juga ya memang ya. Betul, memang mesti dicari benar-benar posisi yang pas atau tadi pakai yang koneksi antar Wi-Fi itu. Jadi ada beberapa titik. Oke, baik. Mas Amir, ini ada pertanyaan lagi 3 ya. Dari Arsyariza. Kira-kira berapa biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan Wi-Fi di rumah atau kantor? Oke, I see. Jadi kalau untuk biaya dilihat lagi ya dari tadi bangunan luasnya berapa. Kalau di rumah kan ada kecil, menengah, ke yang besar ya. Kalau di Linksys sendiri, mungkin kalau untuk rumah yang kecil menengah, itu kita ada router tipe Linksys E5600. Itu secara budget dia di bawah 1 juta, sekitar 750-an. Itu untuk, dan dia udah dual band ya. Ingat dual band, dia bisa baca 2,4 dan 5 GHz. Biasanya jadi untuk nyambunginnya biasanya kan kita dapat, kalau kita langganan provider kita ada bawaan ya, alat ya dari mereka ya. Ada yang langsung Wi-Fi, ada pun yang non Wi-Fi. Biasanya sih kalau yang sekarang langsung Wi-Fi ya, langsung bisa Wi-Fi lah. Cuman tadi mungkin kebanyakan frekuensinya tadi masih 2,4, itu belum dual band. Jadi better kita alihkan ke frekuensi yang bisa baca 2 frekuensi, dual band router gitu kan. Itu biasanya cuma dari router bawaan nih kita sambungin aja ke router yang lebih barunya gitu untuk
optimalin WiFi yang ada di rumah kita gitu. Nah itu budgetnya ya segitu, berarti kan tinggal beli router yang lebih bagus aja gitu kan, yang lebih sesuai gitu. Kalau di Linksys yang paling, karena kita segmen Linksys ini secara brand kita mid high ya. Jadi harga router kita yang paling kelas low pun di sekitaran 750-an gitu kan. Karena memang leveling kita juga brand kita mid high gitu. Harganya segitu, jadi yang lebih, kalau kita di kita ya berarti segitu budgetnya gitu kan. Gitu. Mungkin kalau untuk yang level kantor dilihat lagi. Biasa kantor kan pakai yang ceiling ya Mas ya. Yang taruh di atap gitu kan, kayak di hotel gitu kan. Dilihat kalau kantornya butuh berapa titik disesuaikan. Kita juga punya tuh yang alat ceiling itu. Mungkin yang standar paling sekitar 3 jutaan per titik untuk alatnya ya. Gitu kan. Misal, jadi kalau untuk pasang beberapa titik tinggal disesuaikan gitu. Kita biasa juga banyak untuk proyek-proyek kantor kecil ya disesuaikan, misal 3 titik ya berarti butuh 3 juta misal kasarnya ya. Jadi hitung budgetnya seperti itu. Dan mungkin nanti dihitung lagi. Kalau biasa kan untuk access point butuh tarikan kabel ya, itu disesuaikan lagi biaya kabelnya berapa. Tapi kalau dari biaya alatnya pun bisa dihitung seperti itu. Gitu. Oke, jadi tergantung sama titiknya juga apakah memang membutuhkan kabel atau tidak. Nah nanti Ya, tinggal di total aja ya sampai berapa ya, gitu kan. Rumahnya kayak kalau di rumah Gen Halilintar itu kita pakai alat yang satu titiknya itu mungkin sekitar 2 jutaan ya. Oh 2 jutaan. Jadi disesuaikan beda aja. ya rumah sama kantor ya. Tadi kantor 3 jutaan ya. Iya, ada macam-macam tadi speknya. Kantor pun juga ada yang lebih tinggi lagi speknya. Jadi disesuaikan gitu. Tadi lagi-lagi yang itu Mas, kondisi bangunannya itu mesti dilihat banget gitu. Iya, betul. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya ini ya. Banyak pertimbangan. Iya. Tapi sebenarnya mau lihat lagi di spek-spek router itu juga punya yang namanya RAM sama memori loh. Kayak kita beli handphone. Iya, handphone betul. punya RAM sama memori ya. Nah, kebanyakan yang bawaan ataupun merek-merek yang lebih mid-low itu memori dan RAM-nya paling cuma 8 mega. Kecil banget kan ya. Nah, kalau yang list yang disebutkan tadi yang di bawah 1 juta itu RAM sama memori itu 128 MB. Itu termasuk yang paling besar lah di kalangan kompetitor sekelasnya ya. Itu juga ngaruh untuk makin banyak perangkat yang terkoneksi, itu juga ngaruh. Itu juga mesti dilihat gitu. Kalau yang kita nggak terlalu ngerti kan asal connect aja ya. Tapi sebenarnya kalau lebih teknis itu juga mesti dilihat. Karena kalau kita beli handphone ataupun laptop, kita selalu ngeliat RAM sama memori juga kan. Ya kan? Kita kalau beli handphone tuh nggak mungkin sekarang beli RAM yang 1 giga gitu. Jadi router pun juga bisa dilihat seperti itu kalau mau lebih detail. Gitu. Baik. Jadi nanti sesuai kebutuhannya. Disesuaikan dengan kebutuhan ya. Baik. Mas Amir, ini ada 2 pertanyaan lagi dari Dara Candi. Apakah ada batasan waktu dan frekuensi untuk mengoneksikannya? Kemudian, ada batasan waktu ya? Jadi kalau batasan waktu biasanya kita nyebut kalau untuk, karena kalau untuk WiFi itu kan dapat gampangnya apa ya? Dapat alamat IP ya. Jadi kan kalau alamat IP itu kan sebagai data buat penghubung antar router dan perangkat kita tuh. Itu biasanya dari router itu kasih alamat IP ke handphone kita kan. Itu untuk, nah biasanya batas alamat IP itu kalau yang umum dia 24 jam. Setelah itu ganti IP lagi. Cuman secara otomatis langsung connect. Nggak ada masalah dia berhenti connect, kita langsung connect, cuma ganti IP aja. Waktunya sebatas itu sih. Gitu. Jadi nggak ada problem sih kalau untuk waktu, kecuali memang kita mau scheduling gitu. Jadi kalau memang kalau di Linksys pun ada teknologi kita namanya parental control ya, untuk anak biasanya untuk scheduling. Jadi bisa tuh Mas di Linksys. Misal perangkat anak nih, handphone anak itu batas waktunya pas jam-jam belajar internet mati, pas ketika bukan jam belajar, jam main, internet baru nyala. Itu bisa diwaktuin seperti itu, gitu. Fitur, termasuk fitur, gitu. Baik. Ini pertanyaan terakhir dari Dodi yang dari Tanggulangin ya. Jika menggunakan WiFi, apa aman jika tersambung VPN?
Oh, oke. Nah, jadi mesti dilihat lagi tuh VPN-nya. VPN-nya yang seperti apa? Kalau kita VPN gratis ya agak riskan juga ya. Kan kita suka ada tuh ya. Kita biasanya kepentingan VPN-nya untuk apa dulu gitu kan. Kalau untuk kantor pun biasanya kita beli lagi teknologi router yang bisa buat jalur VPN khusus untuk kita sendiri gitu kan. Kecuali VPN yang untuk kita akses, misal dengan jaringan di Indonesia kita nggak bisa buka, kita download VPN ya, gitu. Itu juga mesti dicek sih kalau misalnya itu gratis, kita pakai gratis itu agak riskan sih untuk dibobol ya. Gitu, cuma memang agak riskan banget lah. Kecuali kita yang agak berbayar, kan ada juga ya VPN yang berbayar. Itu mungkin lebih secure lah, lebih aman gitu. Gitu sih masalahnya itu. Gitu. Iya, baik. Mas Amir, nanti kita lanjutkan kalau misalnya kita ada waktu kembali ya. Ngomong masalah teknologi ini nggak akan habis hanya dalam waktu 1 jam sebenarnya. Oke, baik. Sahabat, demikian dialog khusus kita bersama dengan Mas Amir Hamzah dari Linksys Indonesia. Jadi Linksys ini kalau ini perlu kita beritahukan kepada sahabat-sahabat semuanya, ini merupakan brand WiFi router favorit ya, yang sering digunakan sebagai penyedia jaringan internet nirkabel di rumah-rumah ya. Saya salah atau betul Mas saya sebutkan itu tadi? Betul ya? Mas, betul. Nggak apa-apa kan? Betul, dan sebagai info benar-benar, dan sebagai info pun Linksys ini kita berdiri tahun 88 ya. Jadi kita udah 33 tahun dan bisa dibilang kita ini salah satu pionir hadirnya solusi WiFi. Oh iya. Dulu kalau Mas nge-search wireless router di Google, itu muncul bentuk Linksys yang warna biru, 2 antena. Itu router Linksys Legend itu. Oh iya betul. Gitu. Dulu kan banyak ya yang warna biru, 2 antena. 2 antena. Legend. Nah itu sebenarnya Linksys nih pionir. Gitu. Hadirnya solusi WiFi gitu. Oke, baik. Jangan ragu kalau kalau di rumah teman-teman nih mau upgrade router yang lebih baik, WiFi yang lebih baik, pilih Linksys gitu. Belinya bisa di Anugerah Pratama. Nah, bisa di Anugerah Pratama ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin mudah belanja kebutuhan IT, ini bisa juga langsung klik www.anugerahpratama.com ya. Nah, di sana ada macam-macam yang bisa Anda butuhkan ya. Smartphone, tablet ya, berkaitan dengan komputer, laptop atau security system ya, software dan masih banyak lagi. Silakan ya, belanjanya cukup di rumah saja, barangnya bisa dikirim gitu. Baik. Terima kasih Mas Amir sudah meluangkan waktunya untuk kita sore hari ini. Semoga bermanfaat ya obrolan kita sore hari ini. Juga untuk Mbak Dia dari Anugerah Pratama, terima kasih tadi sempat mempresent kita berdua ini. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Oke, thank you. Baik, sahabat, baru saja kita simak dialog tentang perkembangan WiFi part 2 bersama dengan Mas Amir dari Linksys Indonesia. Persembahan dari Anugerah Pratama dan Suara Sidoarjo. Terima kasih kami sampaikan pada sahabat-sahabat yang menyiarkan program ini secara serentak. Ada RGR Tulungagung, kemudian juga ada Praja Angkasa Trenggalek dan Ersal Nganjuk. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih dan sampai jumpa.